Mata adalah panglima hati. Semua yang kita kerjakan menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, dan kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini di Menembus Mata Batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir pada malam hari ini adalah Regina. Apa kabar Mbak Regina? Baik, Mas Bayu. Iya, katanya Mbak Regina ini punya pengalaman mistis. Soalnya di sini kita biasa menghadirkan orang-orang yang pernah kena guna-guna, bukan kena guna-guna, tapi mengirim guna-guna, mengirim santet. Ada juga punya ilmu pengasihan. Mbak Regina punya pengalaman seperti itu? Kebetulan belum lama ini, Mas Bayu. Jadi tetap di tahun 2018, hampir 2 bulan yang lalu lah, gitu kan. Sebenarnya saya percaya nggak percaya dengan namanya mistik, karena dengan kasat mata kita kan nggak melihat ya. Tapi ini terjadi waktu pada maghrib itu di rumah saya, tepatnya di kamar saya gitu kan. Itu saya pas mau keluar dari kamar mandi, itu ada bola api yang benar-benar kita lihat cuma di film-film aja. Selama ini kan film-film mistik itu selalu ada bola api terbang gitu kan. Dan saya nggak pernah percaya itu. Sampai satu waktu itu benar terjadi dan benar-benar depan mata saya, di kamar saya, di atas TV saya, ada yang terbang dan meledak dan berubah jadi asap, dan tiba-tiba lampu rumah saya mati bawahnya semua. Tapi baik-baik aja semua? Semua sih alhamdulillah baik, cuman teman-temanku bilang itu namanya kiriman santet, dia bilang gitu kan. Kiriman santet? Katanya begitu, makanya udah jangan tidur jam 12 ke bawah, tidurnya jam 12 ke atas, dia bilang gitu kan. Akhirnya sampai sekarang nih aku meyakini, ya tapi nggak tahu benar nggak tahu nggak ya. Sampai sekarang jadi aku berusaha tidur di atas jam 12 walaupun udah ngantuk banget. Ditahan? Ditahan, jadi jam 12 sih, jam 1-an lah gitu. Karena takut, tapi nggak tahu sih benar atau enggaknya ya gitu. Oke, mudah-mudahan sih ya baik-baik aja semuanya ya Mbak Iya, ya. aku sih merasa sih baik-baik aja, tapi kan kita yang kita nggak lihat, kita nggak pernah tahu ya. Tetap perlu waspada juga ya. Iya, betul. Oke baik, nah partisipan kita pada malam hari ini adalah seorang perempuan yang mengaku memiliki kesaktian. Malam hari ini dia akan kami panggil dengan nama samaran. Kami persilakan Oci. Mbak Oci, apa yang Anda lakukan sehari-hari? Saya punya usaha. Usaha berjualan, produk, jasa, Depot dekor, kayu. depot kain. Oke, apa yang mau Anda ceritakan kepada kami semua? Maaf sebelumnya Mbak. Ya Mas. Saya sebenarnya kesini mau minta tolong sama Roy. Dan saya bermaksud cuma curhat sama Roy. Tapi karena Anda nanya, sebenarnya saya nggak enak tentang pribadi saya diungkap di sini. Oke. Saya punya pegangan. Pegangan maksudnya Mungkin jimat? jimatnya. Iya, seperti itu. Apa yang terjadi dengan jimat Anda dan untuk apa jimatnya? Saya sungguh nggak enak banget mau ngomong di sini. Saya ngomongnya sama Roy bisa. Mau langsung ngomong sama Roy Iya. aja? Oke baik. Tapi Anda baik-baik aja kan sekarang kondisinya? Sedikit. Sedikit apa maksudnya? Ada hal yang mengganjal, mungkin cuman Roy mungkin bisa bantu saya. Tapi Anda tidak di bawah pengaruh makhluk atau apapun itu? Mohon maaf, bisa saya ketemu Roy? Oke sih. Bisa, tapi saya mau memastikan bahwa Anda baik-baik saja supaya kami juga semua di sini baik-baik aja, tidak ada yang dapatkan ancaman. Saya baik-baik aja.
Baik, kalau begitu, kalau memang Anda ingin langsung ketemu dengan Roy Kiyoshi, kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Oci, lahir pada tanggal 23 Maret 1988, tinggal di rumah bernomor 49. Sosok yang menarik, namun dia tergolong orang yang pendiam dan pendendam. Kehidupannya dipenuhi kegelapan. Dia sangat akrab dengan ilmu hitam dan guna-guna. Saya melihat korbannya begitu tersiksa. Rasa sakit yang luar biasa. Saya melihat ada sosok tinggi besar yang mencoba untuk hadir pada malam hari ini. Selamat malam, Roy. Selamat datang. Silakan. Oci, tanggal lahir 23 bulan 3 1988 dan nomor rumah 49. Mbak Oci datang ke sini hanya ingin cerita sesuatu dan mengungkapkan apa yang dialami kepada Roy Kiyoshi, tapi sudah memastikan bahwa tidak dibawa pengaruh apapun dan semuanya akan baik-baik aja, tidak ada yang mendapatkan ancaman. Ya, kita nggak akan ada bahaya di sini ya, betul? Ya. Oke, silakan Roy. Entah kenapa saya melihat Mbak Oci penuh dengan dendam dan amarah gitu, dan saya mencium ada bau darah segar. Saya mencium ada makhluk di belakang kamu yang saya lihat seperti darah gitu loh, dan saya merasakan ini kencang banget baunya dan pemuja. Makhluknya seperti apa, Roy? Saya melihat juga tempat goa atau sungai. Ada apa dengan goa dan sungai? Boleh saya jujur? Saya memiliki pegangan. Apa? Memiliki pegangan. Siluman buaya. Siluman buaya. Siluman buaya. Siluman buaya, betul. Anda Maaf punya ya sebelumnya ya. Iya. Nggak apa-apa. Memang saya melihat di kepala saya memang ada bentuk buaya, tapi berbadan manusia seperti buaya, tampaknya seperti memang buaya, tapi saya melihatnya memang seperti berbadan manusia. Nah, kepalanya buaya tapi badannya tubuhnya manusia gitu. Iya. Siluman. Iya, Siluman. Memegang kapak besar. Kapak. Maksudnya dia bisa menyakiti siapapun gitu, Ran? Iya, betul sekali. Apakah itu betul, Mbak Ocha? Iya. Saya melihat ada perlawanan dari sini. Entah kenapa semakin lama semakin kesini Mbak Ocha dari body language-nya, dari posturnya, dari cara dia duduk, tiba-tiba sang siluman buaya kayaknya nggak nyaman deh. Benar-benar nggak nyaman. Itu yang saya lihat sebenarnya. Saya merasakan adanya datang kemari. Mohon maaf, dia selalu ikut dengan Mbak Ocha mungkin. Ya, karena dia pendamping untuk saat ini.
sebagai pendamping aku, pelindung aku. Oke, Anda boleh ceritain ke kami selengkapnya. Ada Roy Kiyoshi juga, tadi Anda mau cerita. Sebenarnya apa hubungannya dengan siluman atau makhluk buaya itu, dengan jimat Anda, dan pertama kali bisa ada makhluk-makhluk ini dalam diri Anda yang ngikutin ini, gimana ceritanya, Mbak? Sebenarnya saya nggak mau cerita ini karena hal pribadi ya. Karena saya udah merasa nggak tahan lagi. Ini pegangan kayaknya sangat menyangkut diri aku udah sama keluarga aku ya. Bahayanya. Bahayanya udah kena ke keluarga. Tadinya saya cuman minta pegangan, nggak sampai buaya, sampai siluman nggak sampai gitu. Cuman buat pegangan diri aku. Maksudnya pegangan untuk apa? Setelah suami saya meninggal, tahu sendiri kalau seorang single parent itu gimana ya. Jadi saya tadinya mau berobat ke suatu itu ya. Tapi dari situ setelah dari situ kayaknya dimimpiin buaya gitu kan. Jadi saya jadi berpikir balik lagi ke Oh, mungkin ke orang itu gitu ya. Ke orang pintar maksudnya. Orang pintar. Ya. Oke. Lalu? Karena sebabnya juga usaha depot saya itu udah mau bangkrut ya Mbak. Dan itu peninggalan dari suami saya. Oke, jadi Anda datang ke orang pintar. Lalu kemudian apa yang terjadi? Saya hampir stres, saya bingung. Karena apa? Anak-anak saya mau dihidupin. Dan saya berpikir, saya harus kuat dong. Oke. Ada teman juga yang bawa saya ke situ tadinya. Dan saya tadinya sempat berpikir juga kan, apa tidak ada cara lain kan? Tapi akhirnya Anda lakukan, Anda datang ke sana dan Anda minta jimat atau gimana ceritanya? Bukan jimat tapi pegangan. Pegangan. Pegangan itu berbentuk bacaan kah, ritual kah, benda atau apa? Benda. Tapi nggak mungkin saya tunjukin di sini karena itu hal pribadi. Oke, benda itu dikasih oleh orang yang Anda temui. Tujuannya untuk menyelamatkan depot Anda, artinya untuk memberi keuntungan secara ekonomi begitu ya? Iya. Oke, setelah itu apa yang terjadi pada saat sudah pulang dari sana? Anda bayar untuk itu? Dia tidak menerima bayaran. Oke, setelah itu Anda pulang, Anda bawa itu jimat, apa yang terjadi? Setelah itu karena mungkin ini ya, aku belum terfokus ke situ. Masih pikiran aku ragu. Seminggu dari itu ada perubahan. Perubahannya maksudnya? Ya sedikit lancar gitu kan. Dan sekarang tahu sendiri orang nggak mungkin seluruh pakai kayu kan. Gimana? Orang seluruhnya nggak mungkin pakai kayu kalau bikin rumah gitu. Oke. Nah, tapi setelah seminggu dari itu ada perubahan. Depot aku agak sedikit lancar. Rame gitu maksudnya? Rame tuh enggak. Tapi ada lancar. kemajuan lah dari yang kemarin-kemarin. Oke, nah terus ini di mana makhluk? Serem amat. Iya. Serem banget ya Mas Bayu. Iya. Saya ngelihat di sini ada darah-darahnya. Saya ngelihat di sini Mbak Oci ya. Iya. Kamu tuh udah makan korban banyak deh. Saya ngelihat ada beberapa korban jiwa belakangan ini. Darah. Ini makhluk ini ada di dia, Roy? Iya, makhluknya ada di dia. Maksudnya sampai meninggal Mas Roy? Iya, sampai meninggal. Darah. Korban jiwanya tuh siapa, Roy? Orang-orang yang sekelilingnya. Saya merasakan orang-orang sekelilingnya darah semuanya. Di sini semuanya darah. Keluarganya kah? Orang lain juga bisa. Yang dia kenal tapi? Orang yang dia kenal maupun tidak kenal. Tapi saya herannya, jika tidak dapat orang, apa yang dilakukannya ya?
Jadi minta tumbal mungkin ya. Jadi makhluk ini yang berasal dari jimat atau pegangan yang ada di Mbak, lalu makan korban, betul? Iya. Orang-orang sekitar? Tadinya cuma sebatas kambing hitam. Tapi sekarang sudah manusia. Dikorbankan. Kalau nggak ada manusia, jadi kambing hitam. Kambingnya Kambing hitam hitam. dipotong. Kambing. Mohon maaf, dan Mbak tahu itu maksudnya itu korban Mbak sendiri gitu. Iya. Mbak nggak maksudnya nggak ada rasa menyesal atau gimana? Iya, gitu. bersalah gitu. Bersalah gitu. Rasa kalau itu salah perasaan. Ini nih nggak benar gitu, ada? Saya merasa ini memang nggak benar. Tapi karena saya sudah terlanjur. Iya, jadi keinginan Harus gimana lagi kan? kebutuhan ekonomi tadi. Itu yang dikorbankan siapa aja? Maaf, saya nggak bisa ngomong kalau soal itu. Mohon maaf Mbak, udah lebih dari 5 orang mungkin? Saya lihat lebih. Iya, Roy. Lebih dari 5 orang. Ada sekitar 20 orang. 20 orang. Tapi pekerjaannya sangat rapi sekali. Jadi ditumbalkan secara rapi sekali. Benar-benar tidak terlihat kalau Mbak Oci yang melakukannya. Oke, ini saya agak susah cari cerita dari Mbak Oci karena dia kayak nggak mau cerita. Yang kamu lihat dulu, Roy. Saya mau akan konfirmasi ceritanya. Baik, saya melihat di Mbak Oci sendiri, dia melakukan persembahan atau pesugihan dengan siluman buaya. Oke. Dan dia harus mempersembahkan darah segar. Bentuknya apapun itu, saya lihat di sini mau binatang, mau hewan, mau manusia itu terserah. Tapi yang dalamnya dia nih pengennya darah dan darah. Betul? Iya. Dan saya mengatakan ini pemuja juga karena dia rutin melakukan itu. Dan belakangan ini kalau saya tangkap dari gelombang pikiran kamu, belakangan ini tidak disuguhkan manusia. Jadinya yang ada adalah kambing hitam. Oke. Ada bedanya atau sama aja, Roy? Manusia lebih dahsyat. Dia pengen manusia. Korban-korbannya itu diapain? Dibunuh langsung atau dikirim? Atau mungkin kecelakaan kali Atau ya. dibuat jadi mereka meninggal? Pakai minyak. Caranya. Minyaknya diolesin ke orang-orang Iya. itu. Lalu kemudian apa yang Tapi terjadi? Saya memberinya itu, saya ajak dulu. Diajak ketemu, ajak. lalu diolesin atau diapain? Enggak, saya diam-diam oleh sih. Diam-diam Duduk minyaknya diapain? ngobrol duduk, Oke. ngobrol. Aha. Dia tidak seluruh badan harus diolesi. Oke. Karena kalau sedikit aja Asal udah. kena aja. Oke, yang mau saya tahu adalah apa yang terjadi setelah dioleskan minyak itu. Sejenis racun gitu. Saya kok mencium ada bau busuk ya. Di Bau mana, Roy? amis. Iya, ada bau amis ya sih. Itu dari mana ya, Ra? Mungkin makhluk itu tidak suka ya. Makhluk ini hadir di sini malam ini. Saya ngelihat makhluk ini kok berjarak sangat berapa meter doang ya dari penciuman saya ya. Sekitar 5 meteran dan 4 meter, lalu maju lagi 3 meter, 2 meter. Mendekat gitu maksudnya? Mendekat. Jadi ini saya, radius. Jadi dari tadi ini radiusnya masih yang jauh. Ah, Tapi begitu lama jadi mendekat, kesini. mendekat. Maaf ya, Kemudian Mas. Ya, Mas Chris. Sepertinya teman saya tuh agak sedikit suka sama Mbak. Maaf ya, Mbak. Wow, Mas Roy. Aku agak merinding ya. Sebenarnya dari tadi mau ngomong ya, Mbak. Maaf ya, Mbak. Terasa Maaf, dari saya tadi. Ini dari tadi Terasa aku ada sebenarnya yang- merinding, cuman aku dari tadi tahan apa dingin, apa iya. gimana. Cuman tadi aku tahan. Aku nggak mau ngomong sebenarnya. Cuman ini bulu kuduk aku dari tadi. Emang agak menyerang. Dan Ya, akan ini sumpah, dijadikan tumbal atau apa seperti makhluknya. Makhluk tersebut mengincar sebagai tumbal. Apa yang dia mau? Ya, saya nggak tahu. Apa Karena yang dia mau, sedikit Ray? suka. Makanya saya dari tadi lihat ke Mbak. Oh. Maksudnya makhluk ini silumannya laki-laki atau mungkin Laki-laki ini. gimana Mas Roy? Eh, Cepet banget.
Tadi kamu salaman nggak, Mbak? Aku tadi salaman sih. Kamu nggak pakai minyak gitu kan, saya juga salaman loh. Gak mungkin lah saya di sini yang bawa korban ya. Oke, nggak ada niat jahat kan ya malam ini ya? Sekalipun ada ya. Oke. Ya saya nggak bisa ngomong ya. Oh, takut. Oh, terus takut banget. Mas Bayu jangan jauh dari aku deh. Roy, ini barusan ada yang jatuh, terus ada kayak api muncul di belakang. Itu apa ya, Roy? Di mana? Ini loh. Sebelah sini tadi. Aduh, Mas Bayu jangan jauh-jauh deh, aku nggak mau jauh-jauh. Ini ada api, terus tadi itu lepas dari mana? Itu lepas Iya, dari sana, gangguan tapi dari nggak mungkin makhluk banget halus. soalnya itu kenceng banget. Masa tangga bisa kebelah? Mbak, ini kalau iya. Kayak ada yang dia kayak keberatan menahan sesuatu terus jatuh gitu. Ya, ini saya ngerasa. Mbak, mohon maaf, Mbak nggak bisa, maksudnya komunikasi untuk dia tidak ganggu kita saat ini. Roy, apa yang kamu lihat, Roy? Apa yang? Sebenarnya saya melihat ini udah mendekat ke arah kita loh, silumannya. Jadi kan saya bilang dari jarak 5 meter, Kamu udah- jarak 4 meter, ada wangi jarak lagi 3 meter, 2 meter, dan 1 meter lagi. Saya ngerasa ini kok makin lama dari penciuman Wangi, saya kamu udah nggak langsung ada wangi nggak sih? masnya. Maaf, ya Mbak. Aku Hah? Sebentar, saya mau ini kasih tahu pemirsa ini. Mbak, aku benar-benar merinding loh Mas Bayu, Mas Roy. Sumpah deh nggak bohong. Kok tangga ini bisa kebelah? Maaf, saya cuma ngikutin aja. Tolong, Oh, saya berdiri dekat Mbak. Tapi nggak mengganggu saya kan ya. Silakan. Roy, Mas. ya. kita biarin dia mendekat ke bintang tamu atau sebaiknya dia duduk, Roy? Yang kamu lihat. Dia duduk-dudukan di situ berdua tampaknya. Ada apa sebenarnya? Kalau saya kok ngerasa dia udah mulai beda ya. Saya ngerasa dia bukan manusia lagi, Mbak Ocha. Mbak Oci. Saya kok ngerasa saya punya perasaan penciuman saya ngerasa ini kok udah beda ya. Bauci. Oh, tapi Mas Roy ini nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Duduk di sini. Oke, duduk dulu. Mbak, tadi sudah janji tidak akan membahayakan siapapun ya. Mbak Ucinya boleh duduk, silakan. Anda boleh duduk di tempat saya. Saya ngerasa bukan manusia lagi di sini. Saya kok ngerasa mencium hawa sungai ya. Darah segar. Darah segar. Bau amis. Saya dengar suara bisikan, bunuh dia, bunuh diri, bunuh diri, dan berulang-ulang. Saya di sini dia, bunuh diri. Bacok kepalanya, cabut rambutnya. Saya kok mencium sesuatu yang beda ya. Mbak Uci, Anda mau apa? Mbak Oci, apakah cuma kau nurutin. masih Mbak Oci? Cuma mau apa? Saya cuma nurutin aja. Nurutin apa yang dia mau. Makhluk itu ada dalam diri dia, dalam Oci ini, Roy. Ini sekarang sudah mulai mendekat di sini. Mas, saya sini minta tolong sama Mas Kreo sih. Jadi saya mohon juga. Kalau begini kan, Nggak, maksudnya enggak, saya cuma megang doang. Siapapun yang masuk di tubuh Mbak Oci, saya mohon untuk tidak mengganggu partisipan saya dan bintang tamu saya. Apa yang baru Anda lakukan? Mbak Uci, Saya kok ngerasa Bayu. apa, Roy? yang tadi Mbak lakuin sama saya tuh, kalau boleh saya tahu apa ya? Suka sama. Jadi saya nggak percaya, nggak yakin ini kayaknya nggak bisa deket-deket gini deh. Ya, Aku Dara, nggak- bisa sorry, dijauhi. Mas, sorry. Ini benar. Aku nggak. Boleh. Soalnya sorry, aku ngeliat mata, Nggak, mata dia. nggak bisa. Aku Oke. ngeliat mata dia kok tatapannya lain banget loh. Roy, Ya, Tatapannya boleh lihat dijauhin. aku. Nggak usah deket-deket sama bintang tamu kita. nampaknya dia berubah loh. Ini Dia bukan Mbak Oci lagi loh. Sekarang malah udah masuk sekarang. Soalnya dia lihat mataku tuh kayak bukan Bukan dia. dan dia menatap aku tajam banget gitu loh. Kamu
Selamat malam. Apakah kamu Mbak Oci? Dia bukan lagi Mbak Oci. Roy. Saya ngelihat dia udah beda. Tapi saya lihat cara masuknya cepat banget ya. Zup. Siapa Roy sebenarnya, Roy? Apa yang masuk? Itu. Makhluk itu? Iya. Saya di sini, Kak. Saya kesini mau minta tolong sama kamu. Hah? Aduh, aku tuh merinding terus loh. Minta tolong, tapi kamunya berubah. Saya ngerasa Tolong Mbak, duduk dulu Mbak. Saya nggak mau Mbak. Soalnya saya merinding banget dan Bang lihat saya tuh kayak nelanjangin saya banget gitu, matanya tuh bener-bener bukan kayak ngelihat tadi pertama kali kita ketemu loh. Dan kayak bener-bener kayak bukan manusia. Saya nggak Bang. akan biarin Anda dekat dengan bintang tamu saya. Roy, tolong lihat Roy, apa yang terjadi Roy? Kenapa dia mau terus-terusan deket Regina? karena si Regina, kamu sebenarnya lagi ada halangan ya, enggak kah? Aku baru beres. Baru beres Baru kan? beres dapat. Itu aku lihat mencium bau darah juga di kamu, tapi baru beres kan? Baru beres, aku baru beres halangan memang. Itu dia. Saya mengetahui dalam penglihatan batin saya, dia mengincar darah sebenarnya. Dan saya melihat Regina baru beres halangan. Itu yang dia mau. Takut deh. Bauci bukan Bauci lagi sekarang. Aku nggak mau deket. Tapi laki loh di dalamnya. Saya merasakan ada sesuatu yang beda ya di sini ya. Bukan dia. Bukan. Dia nggak membahayakan Roy. Ini saya harus tutupin terus atau gimana nih? Kalau Cuma dia misalnya kayak ngincar gitu loh. Kayak ngincar terus gitu loh matanya. Dia tuh tajam banget kayak melanjangin. Pinjam gitu kain banget. hitam. kain hitam. Enggak, saya. Oh, Mbak Saya Oci cuma ini. nurut. Saya cuma nurut aja. Saya enggak buka Hah? kamar. Saya nggak mau. Aduh, Mas Roy. Ya, Roy. Saya Roy Kiyoshi, saya perintahkan Mbak Oci datang kembali ke sini. Saya perintahkan Mbak Oci datang. Mbak Oci. Kenapa dia terus ikut-ikutan? Mbak Oci Terus datang. diikutin sih. Aku takut diliatin. Aku nggak mau lihat dia Mas Bayu. Kita jangan lakukan sesuatu yang agresif. Kamu tahu buaya kan? Kalau semakin dideketin akan semakin Langsung ini. Tapi nyerang. kalau kita bergerak pelan-pelan, dia nggak akan detect kita. Iya. Tahu kan? Iya. Kalau kita pelan bergerak, justru nggak akan. Tapi kalau kita lari, bukannya dia akan makin kejar ya? Iya, betul. Maaf Mbak, saya cuma dekat aja Mbak. Kalau Tolong Mbak ya. misalnya ada apa-apa, langsung tutupin dia dengan kain hitam. Oke? Kita buka. Dan sekarang. Tunggu dari kamu. Mas Roy. Mbak Oci. Karena sudah Mbak, bukan Mbak Oci aku juga lagi. diarahin ke sini Mbak. Bukan. Saya bisa dipanggil ke sini. Tolong jangan ganggu saya, karena saya nggak ganggu kamu. Tolong jangan ganggu saya, karena saya nggak ganggu kamu. Maaf saya pegang ya. Roy, aduh. Roy, ini bisa dibiarin nggak? Nggak sih kayaknya. Ini nggak bisa kita biarin terus Aku sih. merinding banget loh. Terus-terusan. Mas, maaf. Bisa dibuka, Roy? Jangan. Mbak Oci, Saya ini malu Mas. Kayak gini Mas. Udah. kamu sesama perempuan mungkin ada pesan buat dia. Mbak Oci, aku tahu pasti. Aku ngeliatnya aja aku takut banget. Mbak Oci mendingan
udah tinggalin yang seperti itu. Karena rezeki itu pasti insya Allah udah ada yang atur ya. Maksudku ini udah sangat, aku pun terus terang tadi kalau Mbak Oci tuh takut banget loh. Soalnya tadi ngeliat mataku tuh kayak gitu loh. Jadi bukan ngeliat kayak seorang manusia lihat perempuan gitu. Aku tahu Mbak Oci juga pasti nggak pengen begini kan. Saya minta air minum dong buat resipannya. Maaf ya Mbak Oci, bukan aku tadi nggak mau deket-deket loh. Dia kayak sebenarnya udah nggak mau ya. Iya, dia udah nggak mau sebenarnya datang ke sini untuk berubah. Nih Mbak. Minum dulu Mbak Oci. Thank you. Minum Mbak Oci. Minum dulu. Minum dulu. Karena ini mungkin sebenarnya tadi tuh beda banget. Mataku tuh langsung tajam. Oh my God. Kenapa Roy? Ada apa Roy? Roy! Keluar. Di sini. Saya melihat. Mbak tenang dulu, Mbak Oci bangun, Mbak Oci bangun, Mbak Oci bangun. Bangun pelan-pelan. Tenang. Nggak apa-apa, Ayo, ada ayo. aku kok. Ayo, bangun. Udah ada aku, yuk. Ayo, jangan sampai dia masuk lagi ke Mbak Oci. Coba kamu duduk sini lagi. Sini, masuk sini. Apa Roy? Apa Roy? Saya melihat ada sosok bayangan buaya di sini tadi. Iya, aku ngerti. Pokoknya sekarang Mbak Oci, sekarang jangan sampai masuk lagi. Mbak Oci jangan nangis, pokoknya tahan emosi supaya dia nggak masuk lagi ke Mbak Oci. Tenang, Mbak Oci tenang. Mbak Oci tenang. Mbak Oci, tolong tenangin diri, ambil nafas, tenangin diri. Siapa yang lagi berhalangan? Jangan sampai dulu mancing justru. Nanti Mbak, kalau pulangnya Dari situ masuk tolong sini. minta tolong bantu. Semuanya? Terus nih, Mbak. Siapa yang? Karena Itu ya. Masuk. dia suka sama Mbak. Gitu ya. Wow. Kenapa Roy? Santapan segar. Tampaknya dia nggak bisa masuk ke Mbak Oci, tapi mau masuk ke penonton. Kesini. Justru malah ke sini. Makhluk itu lagi. Teror kita belum berakhir. Jadi saya ngerasa ini kita diteror bolak-balik. Jadi dia udah nggak bisa masuknya ke sini. Tapi saya ke sini, dia pergi. Itu yang saya rasakan. Apa yang dia mau sebenarnya Roy? Meneror dan darah segar sebenarnya. Saya mencium bau amis loh, beneran dari tadi. Iya, dari tadi tuh kayak ada bau darah sih sebenarnya, tapi nggak ada di sini. Atau mungkin ada yang berhalangan mungkin. Nggak ada berhalangan. Oci, Mbak Oci boleh duduk sini. Boleh pindah ke sini. Duduk ke sini. Yang ini keluar. Mas, Bahaya. tolong Mbak. Tolong. Hah? Tolongin dia dulu. Kenapa? Ini Mbak ini. Kenapa? Tolong. Mbak Regina, kenapa? Tolongin aja. Ditemenin. Soalnya tadi dia bilang pulang aku harus hati-hati karena dia katanya suka sama aku gitu loh, siluman itu. Roy. Ya, saya minta kopi hitam. Saya di sini, aduh saya sakit kepala lagi. Pikiran saya, jadi dia gitu loh. Jadi dia mau deket sini nggak bisa, akhirnya ke belakang. Mau ke belakang ada saya, tapi akhirnya dia pergi. Selalu Kabur kabur gitu. Kayak dikejar. Dan sekarang saya pengen banget Mbak Ocinya tetap Mbak Oci di sini. Gimana caranya? Dia apa Dia yang harus lakukan? tetap dengan kesedihan dia dan penyesalan dia. Kalau dia mulai marah, dia akan masuk. Manggil lagi justru. Manggil. Kalau dia udah ingat kemarahan, Jangan kosong fokus ya Mbak ya. Oci ya. Tolong deketin itu. Iya, ini saya jagain. Regina saya jagain. Ada Roy juga. Tapi aku bener merinding banget deh, sampai kepala aku sekarang ikutan. bau kopi ini memancing, sebenarnya memancing, tapi buat jebakan. Dia ada di belakang saya nih. Saya pengen supaya Mbak Oci balik. Tolong Mbak Oci minum ini seteguk saja. Minum seteguk. Hati-hati.
Apa Roy? Sebenarnya apa yang kamu lakukan ini? Kenapa kopinya disiram seperti bentuk garis ini untuk apa sebenarnya Roy? Supaya nggak masuk. Ini akan menghalangi makhluk itu untuk ke arah penonton gitu? Betul. Supaya penontonnya juga nggak kenapa-napa. Ini sendoknya bisa saya ambil? Ambil aja. Tolong doa yang banyak ya. Jaga diri kalian. Tapi Mas Roy, tadi dia bilang dia tetap ngincer aku loh. Iya. Nanti pulang Mbak. Pulangnya? Pulangnya minta tolong sama Mbak Grace. Mas Grace sih Mbak. Pulang Ya. minta tolong sama Mas Grace. Oke, saya mau tahu Roy, ini apa yang terjadi dan makhluk ini kemana dan di mana sekarang? Jadi karena bau kopi ini menyengat, jadi sang buaya tidak suka karena dia mengincar bau amis. Jadi saya mengelabuinya dengan bau darah, bau kopi. Jadi darahnya itu bau darahnya hilang. Sebenarnya ini juga bisa jadi pancingan buat para siluman untuk datang. Tapi kopi pahit yang pahitnya pahit sekali bisa membuat garis dan bau kopi. Menghilangkan bau darah. Jadi penonton, saya punya tugas yang cukup berat. Karena memang saya harus menjaga partisipan saya, menjaga bintang tamu saya, partner saya, bahkan penonton saya agar aman. Jadinya tentu saja adalah tugas saya semuanya untuk menjaga kestabilan dalam Acara ini? Iya, dalam program acara ini gitu. Jadi saya pastikan Mbak Oci sudah sadar, tapi saya pastikan tidak ada yang diganggu oleh siluman buaya karena saya harus bikin bau baru gitu. Jadi setelah Biar ini nggak ada gimana, bau Mas? darah. Iya. Setelah ini gimana Mas? Nah, itu dia. Saya Mas. Solusinya apa Roy? Jadi solusinya sekarang kamu nggak usah takut, lawan. Kalau udah mulai masuk lawan dan teriak. Saya pengen denger kamu teriak deh, sekenceng-kencengnya sekarang. Lawan. Gimana Roy? Dia udah takut silumannya. Pergi. Setiap Apa Mas Roy mungkin nggak dia bisa masuk lagi kapan waktu gitu? Enggak, kalau dia kayak gini nggak akan bisa masuk selama-lamanya. Kalau dia ngelawan. Mbak Oci,